Film ini dimulai dengan kereta yang tiba di stasiun, dan pencuri profesional Neil S1 MCHE Pronunciation Chauli muncul dengan menyamar sebagai paramedis. Ia memasuki rumah sakit setempat di mana pakaiannya memungkinkannya untuk tidak terdeteksi di ruang gawat darurat. Ia mengamati aktivitas di sekitarnya sambil berjalan menyusuri lorong, berpura-pura menjadi karyawan biasa sambil pergi dengan ambulans berwarna cerah. Salah satu rekan Neil, Chris, membeli beberapa bahan peledak dari pemasok bahan bangunan. Sementara itu, Letnan Vincent Hanna, yang bertanggung jawab atas perampokan dan pembunuhan, mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya dan pergi bekerja. Kemudian, Neil, Chris, dan 3 orang lainnya, Trejo, Wengro, dan Michael, merampok sebuah truk lapis baja dari Gage. Mengenakan pakaian paramedis, Neil dan Chris menempatkan ambulans curian di Venice Boulevard. Saat itu, Michael menjemput Wengro di sebuah bar dengan truk derek hijau curian. Mereka kemudian memarkir truk di bawah jalan raya. Trejo mengikuti truk lapis baja itu saat menjauh dari depo, memberitahukan lokasinya melalui radio saat mendekat. Kemudian, mereka menutupi wajah mereka dengan masker dan mengatur posisi mobil mereka. Saat Michael mendekat dengan truk derek, Neil mulai melakukan manuver untuk menghalangi truk lapis baja yang mendekat. Truk lapis baja itu berhenti, dihalangi oleh Neil. Kedua penjaga di belakang membaca koran, sama sekali tidak menyadari apa yang akan terjadi. Selanjutnya, truk derek itu menabrak truk lapis baja dengan kecepatan penuh, dan truk itu pun terbalik. Para pencuri keluar dari kendaraan mereka, bersenjatakan senjata serbu dan senapan. Trejo memberitahu yang lain bahwa mereka punya waktu 3 menit dan Neil menyalakan pengatur waktu. Chris meledakkan bahan peledak untuk meledakkan pintu belakang. Neil dan Michael masuk ke dalam mobil lapis baja, menarik keluar para penjaga, dan menyerahkan mereka kepada Wengro, yang menahan mereka dengan pistol. Trejo memasang paku pembatas untuk menghentikan petugas polisi, dan Chris memeriksa truk. Ketika Neil berteriak bahwa ia hanya punya waktu 80 detik lagi, Wengro menjadi marah dan memukul penjaga pertama dengan pistolnya. Chris keluar dari bak truk setelah menemukan amplop yang mereka cari, dan anak-anak itu mulai kembali ke ambulans. Wengro menembak wajah penjaga pertama, sementara Neil menembak penjaga kedua. Michael mengarahkan pistolnya ke penjaga terakhir dan mengangguk ke arah Neil. Setelah itu ia menembaknya 2 kali di dada. Mereka bergegas kembali ke ambulans. Neil sangat marah kepada Wengro karena telah menembak penjaga tersebut. Saat kru melaju menjauh dari area tersebut, mobil polisi pertama datang dari arah yang berlawanan. Ketika polisi gagal melihat paku pembatas tepat waktu, ban mereka meletus dan mereka bertabrakan. Ketika lebih banyak polisi tiba, Neil dan timnya keluar dari ambulans dan masuk ke mobil station wagon terdekat. Chris memasang bom di dalam ambulans, menghancurkan senjata dan barang bukti lainnya. Malam itu, Neil bertemu Nate, pakar pencucian uangnya. Nate memberitahu Neil bahwa amplop yang mereka curi berisi obligasi senilai $1,6 juta dari sebuah perusahaan investasi yang dikelola oleh seorang pengusaha licik bernama Roger. Nate setuju untuk mengatur pertemuan di mana Roger akan mengirim seseorang untuk menukar obligasi tersebut dengan uang tunai. Ia memberitahu Neil tentang lowongan pekerjaan lain yang ditawarkan oleh seorang pria bernama Kelso, yang bersedia membayar setidaknya $10 juta. Di tempat lain, Hannah dan detektif lainnya tiba di lokasi pencurian dan mulai menyelidiki. Hannah mampu memberikan laporan yang cukup akurat tentang perampokan tersebut, mencatat bahwa pelakunya tidak diragukan lagi berpengalaman. Ia memerintahkan timnya untuk mulai berbicara dengan informan mereka dan mencari tahu siapa yang memegang uang tersebut. Kemudian, anggota geng lainnya dan Wengro menunggu Neil di sebuah restoran di bagian lain kota. Neil memukuli Wengro di depan pengunjung lainnya. Ia khawatir karena kematian ketiga penjaga akan membutuhkan penyelidikan yang lebih menyeluruh oleh polisi. Saat semua orang pergi, ia memukul Wengro dan membantingnya ke tanah, berniat membunuhnya. Saat hendak menembak Wengro,
ia melihat sebuah mobil patroli polisi dan berhenti. Mobil polisi itu melaju pergi. Ketika ia berbalik, Wengro sudah menghilang. Mereka menggeledah area tersebut tetapi tidak menemukan jejaknya. Di rumah, Chris berdebat sengit dengan istrinya, Charlene, tentang jumlah uang yang ia bawa pulang setelah perampokan. Jumlahnya jauh lebih sedikit dari yang diperkirakan istrinya. Keesokan paginya, Hannah dan Drucker menggerebek toko daging milik Albert Tarina, salah satu informan Hannah. Setelah percakapan menegangkan di mana Hannah mengancam Albert dengan hukuman penjara, Albert memberitahu Hannah bahwa saudaranya, Richard, akan menemui Neil di sebuah bar di Koreatown pukul 2 pagi dengan kemungkinan petunjuk dalam kasus tersebut. Kelso, rekan Nate, bertemu dengan Neil. Kelso memberitahu Neil tentang kemungkinan perampokan baru, sebuah bank. Pada beberapa hari dalam seminggu, bank tersebut menyimpan setidaknya 10 juta dolar. Namun, Neil awalnya menolak gagasan itu. Kelso mengatakan kepadanya bahwa ia tahu cara mengatur sistem alarm agar berbunyi 15 menit sebelum mereka tiba. Neil pun menerima tugas itu dan Nate memberikan nomor telepon Roger. Chris sedang tidur di lantai ruang tamu ketika Neil kembali ke apartemennya. Ia memberitahu Chris bahwa mereka akan mendapatkan kembali uang dari Roger untuk obligasi yang mereka curi, lalu mengambil alih posisi perbankan Kelso. Selanjutnya, ia mengatur transfer obligasi tersebut. Beberapa hari kemudian, ia menelepon Roger dan memintanya untuk mengatur pertemuan guna menukar obligasi pembawa dengan uang tunai. Ia diberitahu bahwa pertemuan akan diadakan besok di bioskop drive-in. Sementara itu, Neil mengetahui bahwa Charlene berada di hotel bersama pria lain, Alan Marciano. Ia mendekati Charlene, memperingatkannya untuk memberi Chris kesempatan lagi. Hannah mengunjungi sebuah bar dan berbicara dengan Richard, yang memberitahunya tentang Michael, pria yang melakukan perampokan besar. Di tempat lain, Neil menghubungi timnya dan memerintahkan pengawasan terhadap semua orang yang bergaul dengan Michael. Ia pergi ke bioskop drive-in, tempat Roger telah mengatur pertukaran. Tak lama kemudian, kurir datang dengan truk pickup. Sebelum melemparkan paket itu ke jok Neil, Neil mendesak pengemudi untuk tetap mengangkat tangannya. Tanpa sepengetahuannya, seorang pembunuh bayaran bersenjata senapan mesin telah menunggunya di belakang truk pickup. Chris, bersenjata dan mengintai di atap gedung proyeksi, melihat pembunuh bayaran itu dan memperingatkan Neil. Neil menyadari pembunuh bayaran itu dan segera mundur, menghantamkan pembunuh bayaran itu ke truk pickup. Chris berbalik, membidik, dan menembak truk pickup itu. Pembunuh bayaran itu melepaskan tembakan membabi buta ke arah mobil Neil. Neil menabrak penembak dengan mobilnya, setelah Chris menembaknya dari belakang. Michael memperhatikan pengemudi yang hendak mencapai pintu keluar dan menembaknya. Neil memeriksa paket itu dan hanya menemukan kertas bekas. Ia menelepon Roger dan mengancam akan membunuhnya. Neil, Chris, dan Michael tidak tahu bahwa Wingrove mulai bekerja untuk Roger saat itu. Mereka juga tidak menyadari bahwa Wingrove adalah seorang pembunuh berantai yang memangsa gadis-gadis panggilan muda. Kemudian, Hannah dipanggil ke sebuah motel tempat salah satu korban Wingrove ditemukan, dimasukkan ke dalam tong sampah. Sementara itu, Neil dan anak buahnya kembali melakukan perampokan di brankas logam mulia. Michael menonaktifkan sistem alarm dan Chris mulai membobol brankas, sementara Neil tetap berjaga di depan. Hannah dan para detektifnya, serta tim SWAT, mengawasi situasi dari seberang jalan. Salah satu anggota tim SWAT duduk dan membanting senjatanya ke dinding truk. Neil, yang berdiri di luar, mendengar suara itu. Ia menyadari bahwa mereka sedang diawasi, dan menyuruh Chris dan Michael pergi. Ketiganya pergi dengan tangan kosong, dan Hannah memerintahkan tim untuk melepaskan geng tersebut, karena ia tahu bahwa pelanggaran ringan memiliki hukuman yang lebih ringan daripada pencurian biasa. Tak lama kemudian, Hannah dan timnya menyadari Neil dan yang lainnya mungkin sedang mencari pekerjaan lain. Ketika Neil dan krunya pergi, Hannah dan anak buahnya bergegas ke tempat kejadian perkara,
untuk mencari tahu pencurian apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia menyadari bahwa inspeksi Neil di area tersebut adalah tipuan, untuk memancing dirinya dan timnya keluar. Sementara itu, Neil memotret para penyelidik dan berkat Nate, ia berhasil mengidentifikasi Hannah dan anak buahnya. Ketika Neil bertemu Nate untuk membahas rencana perampokan Bank Kelso, Nate bercerita tentang Hannah, yang memiliki rekam jejak panjang dalam menangkap penjahat kelas kakap. Namun, Neil memutuskan bahwa risikonya tetap sepadan dengan perampokan tersebut. Di jalanan Los Angeles, Hannah memutuskan untuk bergabung dengan tim pengawas yang mengejar Neil. Kemudian, ia menghentikan Neil karena pelanggaran lalu lintas ringan. Ia dengan ramah mengajak Neil untuk bergabung dengannya di restoran terdekat. Mereka membahas dedikasi mereka terhadap pekerjaan masing-masing dan keterbatasan kehidupan pribadi mereka. Hannah menceritakan pernikahannya yang gagal, dan Neil mengaku bahwa ia juga merasa terisolasi. Meskipun mereka saling menghormati, keduanya sepakat bahwa mereka akan saling membunuh jika perlu. Sementara itu, Wingrove diam-diam menggagalkan rencana perampokan bank para pencuri di balik layar. Ia bertemu Roger, dan mengatakan ia punya sesuatu yang berguna untuk mereka. Anak buah Neil, Trejo, meneleponnya dan memberitahu bahwa polisi sedang mencarinya. Neil mengajarinya cara mengecoh polisi dan melarikan diri. Di sebuah restoran, Neil melihat seorang teman lama, Donald, seorang mantan narapidana. Ia mendekati Donald dan menawarinya pekerjaan sebagai sopir untuk perampokan tersebut, sebagai pengganti Trejo di menit-menit terakhir, dan Donald menerimanya. Trejo terpaksa mengkhianati Neil setelah istrinya diserang oleh anak buah Roger. Hugh Benny, salah satu rekan Roger, memberitahu polisi bank mana yang akan dibobol Neil. Neil memasuki bank bersama Michael dan Chris. Chris meletakkan sebuah tas kerja di meja teller, lalu berbalik dan menjatuhkan seorang penjaga ke tanah. Neil dan Michael memerintahkan semua orang yang hadir untuk berbaring dan melucuti senjata penjaga lainnya. Neil meninju wajah manajer bank, mencuri kunci berangkasnya, dan menyerahkannya kepada Chris, yang membuka pintu ganda berangkas, mengeluarkan satu set tas olahraga kosong, dan mulai memasukkan uang ke dalamnya. Ia bersiap untuk memasukkan 3 tas. Masing-masing berisi $4 juta. Neil memberikan sebuah tas kepada Michael di lobi, yang kemudian menuju pintu keluar. Sementara itu, seorang detektif menerima telepon dari Hugh Benny, yang memberitahunya tentang perampokan tersebut. Selanjutnya, para detektif, bersama Hannah, bergegas ke bank. Ketika mereka tiba, Neil dan gengnya sudah mulai meninggalkan bank. Michael mencapai mobil pelarian, tempat Donald menunggunya. Chris adalah orang terakhir yang tiba, setelah Neil menyeberangi alun-alun dan masuk ke kursi penumpang. Saat Chris mendekati mobil, ia melihat orang-orang bersenjata berdiri di seberang jalan. Ia menembak mereka, dan ketika orang-orang yang lewat berlarian mencari perlindungan, Hannah dan Bosco mulai menembaki Chris dari trotoar. Ia berbalik dan menembaki mereka. Meskipun mengenakan rompi anti peluru, Bosco jatuh pingsan dan tewas. Chris kemudian masuk ke dalam mobil, sementara Hannah memeriksa denyut nadi Bosco. Michael menembak Drucker dan Chasles melalui jendela samping, setelah mereka keluar dari persembunyian. Drucker bergegas ke sudut jalan, dan menembak salah satu roda mobil yang melarikan diri itu. Drucker dan Chasles berhasil membunuh Donald, dan mobil yang melarikan diri itu bertabrakan dengan kendaraan yang ditinggalkan. Neil, Chris, dan Michael keluar dari mobil, sementara petugas polisi di balik barikade melepaskan tembakan. Mereka membalas tembakan saat mereka maju menyusuri jalan. Michael kemudian memisahkan diri dari Neil dan Chris. Chris adalah orang pertama yang tiba di pos pemeriksaan, tetapi ditembak di bahu oleh seorang detektif. Neil mengangkatnya ke bahunya, dan membawanya ke tempat parkir. Dalam prosesnya, 2 petugas polisi muncul di tikungan, dan Neil melepaskan tembakan ke arah mereka. Kemudian Hannah tiba, dan Neil mulai menembakinya tetapi meleset.
Ia mengangkat Chris ke kursi belakang mobil, dan pergi. Michael juga dikejar oleh Drucker dan Chasles. Seorang gadis tertinggal saat orang-orang yang lewat mengungsi dari alun-alun di dekatnya. Michael tersandung air mancur, bangkit dan menjadikan gadis itu sebagai perisai manusia. Ia menembak Drucker dan Chasles. Hannah memposisikan dirinya di belakang Michael, dan menembaknya hingga mati. Hannah meraih gadis itu, dan menyeretnya pergi sementara para petugas mendekati Michael. Kembali ke Neil, yang membawa Chris ke Bob, seorang dokter yang bekerja sama, yang merawat lukanya. Kemudian Neil pergi ke rumah Trejo, dengan niat membunuhnya, karena ia telah mengkhianatinya, tetapi ia datang terlambat. Trejo dipukuli dengan brutal dan sekarat. Di saat-saat terakhirnya, ia memberitahu Neil bahwa Wayne Grow dan Roger yang harus disalahkan. Neil pergi ke rumah Roger, dan melemparkan kursi ke jendela. Ia kemudian membunuh Roger tanpa ragu. Sementara itu, Charlene dibawa ke tempat aman oleh polisi. Sersan Drucker memberitahunya bahwa jika ia menolak menyerahkan suaminya kepada polisi, ia akan didakwa sebagai kaki tangan. Akhirnya, Chris muncul dengan gaya rambut baru sebagai penyamaran. Terlepas dari masalah pernikahan mereka, istrinya melaporkannya tentang polisi, dan ia melarikan diri. Neil meminta pacar barunya, Eddie, untuk menemaninya meninggalkan negara itu. Nate berencana melarikan diri ke Selandia Baru. Setelah menerima informasi dari Nate tentang keberadaan Wayne Grow, Neil mengambil keputusan gegabah untuk membunuhnya di kamar hotelnya, mengabaikan kehati-hatiannya yang biasa untuk membalas dendam. Ia menerobos masuk, mengeksekusi Wayne Grow, lalu melarikan diri. Setelah mengalahkan Hugh Benny untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Hannah mencari tahu di mana Wayne Grow tinggal, dan meminta salah satu penyidiknya untuk pergi ke sana. Ia memperhatikan dari kejauhan bahwa Eddie sedang menunggu dengan tenang di mobil Neil. Ia menjadi curiga, dan mendekati Eddie. Neil keluar dari gedung dan mulai berjalan menuju mobilnya, hanya untuk menyadari bahwa Hannah telah melihatnya, yang mulai menuju ke arahnya. Neil memanjat pagar pembatas bandara, dan menuju terminal kargo. Hannah mengikutinya dari jarak yang cukup jauh, dan keduanya bertukar beberapa tembakan, sebelum Neil melarikan diri. Hannah mengikutinya, dan keduanya terlibat dalam permainan kucing dan tikus yang menegangkan dalam kegelapan. Segera setelah Neil keluar untuk menembak, Hannah melihat bayangan Neil, dan menembak lebih dulu. Hannah menembaknya beberapa kali di dada. Memantau bayangan Neil dan menembak lebih dulu. Hannah menembaknya beberapa kali di dada, lalu mengulurkan tangan dan menggenggam tangannya, menyadari bahwa ia memiliki lebih banyak kesamaan dengan Neil daripada dengan siapapun dalam hidupnya. Sebelum Neil meninggal, keduanya menghabiskan momen perenungan terakhir bersama. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa di rekap film berikutnya.